Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tentunya yang utama di setiap langkah dan gerak kita aturkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena tak ada amal yang berlaku di muka bumi ini kecuali semuanya atas takdir Allah yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya ini. Semoga ini menjadi sebuah tanda bahwa ada kebersamaan antara seluruh pihak jamaah, khususnya di wilayah Pujangsari di Masjid As-Sa'adah ini. Baiklah, kita hari ini akan membaca beberapa ayat dari surat Al-Ghasyiyah yang memang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ataka Hadisul Ghasyiyah. Surat ini dimulai dari sebuah istifham pertanyaan, tetapi di makna qad. Kalimat taukid yang menyatakan sungguh. Maka hal ataka hadisul ghasyiyah. Sungguh telah datang kepadamu Muhammad hadisul ghasyiyah. Kabar tentang al-ghasyiyah. Surat ini menunjukkan ada dua buah keadaan yang kontroversi. Satu pihak di surat ini dijelaskan wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Segolongan manusia pada hadisul ghasyiyah tersebut. Wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Wajah-wajah, wujuh itu jamak dari wajhun, artinya wajah-wajah. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, khasyi'ah, tertunduk, penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Yang kedua, wujuhu yawmaidin na'imah. Satu kelompok di hari itu wujuhun, wajah-wajahnya itu na'imah. Kelihatan wajah berseri, wajah cerah, penuh dengan kegembiraan. Dari dua keadaan ini, tentu mafhum kita akan bisa menerawang. Ada apa dan apa yang terjadi atas sebagian kelompok yang pada waktu itu wajahnya tertunduk penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Tentu kita akan bisa menebak. Karena yang dihadapi oleh kelompok yang wajahnya dalam keadaan tertunduk penuh penyesalan itu satu hal yang memang ditakuti dan tidak diharapkan. Ada apa gerangan? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kita ulangi sedikit. Al-ghasyiyah adalah penutup. Tapi di sini diartikan hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat adalah hari penutup dari hari-hari yang ada. Hari kiamat adalah hari penutup hidupnya manusia. Hari penutup alam dunia. Hari penutup seluruh amal manusia. Dan pada hari itu, manusia seluruhnya dihadapkan
atas pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Seluruh amal perbuatannya semenjak dia menginjak bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia, sampai batas akhir yang telah ditentukan dia harus berakhir, yang disebut dengan mati itu, maka pada hari itu selama menginjak bumi itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung dan tidak akan ada yang terlewat, tidak akan ada yang keliru. Hasil perhitungannya tadi, hasil hisabnya tadi akan menentukan nasib manusia di alam yang tanpa batas itu. Maka ketika sebagian orang wajahnya tertunduk malu, maka artinya kita bisa menebak bahwa ketika dia dihadapkan di pengadilan Allah yang Maha Kuasa, yang mereka berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka berharap mendapat tempat yang indah, terhormat, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata justru yang dihadapi, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bagi dia, justru tempat terhina, justru tempat yang mengerikan, justru tempat yang ditakuti oleh seluruh manusia, yaitu neraka. Maka pantaslah dia waktu itu tertunduk wajahnya penuh dengan rasa ketakutan dan penyesalan. Karena yang dihadapi adalah ancaman azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa alasannya mereka bertemu dengan hal yang demikian? Apakah mereka tidak beramal? Apakah mereka tidak berbuat di alam dunia ini? Justru mereka amilatun nasibah. Mereka sibuk dengan pekerjaan. Mereka sibuk dengan keinginan, harapan, dan tujuan. Tetapi sibuknya mereka, keinginannya mereka tidak mengatasnamakan atau tidak berbasis kepada pemenuhan harapan bekal untuk hidup di alam akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan pada kita semua, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka penuhilah dan cukupkanlah bekal kamu untuk pulang ke negeri akhirat. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat tempat yang akan kita datangi dan kita akan abadi di sana. Tetapi di dalam praktek perjuangan melaksanakan tugas di alam dunianya, dia sering terlalaikan, dia sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia terlalu sering membuka kesempatan setan untuk masuk, mengganggu, mempengaruhi hatinya sehingga gofilun an dzikrillah. Karena dia lalai, sering membuat kesempatan setan untuk masuk mempengaruhi iman dan hatinya, maka gofil, lalailah dia kepada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang mereka lupa atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena lupa dan lalai atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rata-rata orang yang demikian, yang ingat, yang selalu dilakukannya adalah hal yang bertentangan dengan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pak yang menjadi penyebab. Lalu secara pokok, kenapa mereka terlena? Di dalam surat At-Takasur dijelaskan Pak ya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaqum, engkau telah lalai. Engkau lupa. Lupa atas apa?
atas tugas pokok engkau dihadirkan oleh Allah di alam dunia. Engkau diberadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia. Engkau dilahirkan dengan segenap fasilitas kelengkapan untuk memperjuangkan hidup ini. Semuanya itu adalah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala liyuwasilu sa'adati bihi. Padahal semua alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lengkap dalam diri ini, panca indera dan seluruhnya yang ada pada diri ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain untuk mewasilkan dirinya, untuk menyampaikan dirinya syahadatihi bihi, ke dalam kebahagiaan, kebahagiaan. Tetapi mereka lupa atas itu karena terlalaikan tadi. Apa tadi yang melalaikan? At-takasur. Kesenangan diri atas sesuatu yang bersifat kebendaan. Kecintaan diri atas sesuatu yang bersifat kebendaan. Maka karena itu yang menjadi pikiran dan tujuan utamanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan hal-hal yang bersifat kebendaan. Karena apa? Merasa dengan itu mereka menjadi orang yang tinggi derajat dan terhormat. Nah, at-takasur tadi kesenangan untuk mengumpul-ngumpul sesuatu yang lebih dari kecukupan. Maka itu taklah yang menjadi al-hakum, melalaikan kita semua, melalaikan orang-orang semua dari tugas pokok diberadakan di alam dunia ini. Lalu kita bertanya, apa sih tugas pokok kita diberadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia? Ingat Pak, kita di sini di alam dunia ini diberadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Jangan berpikir bahwa kita langsung diciptakan dari tanah, itu melalui proses. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada orang yang bisa membantu. Bagaimana prosesnya itu? Inna khalqa ahadukum yujma'u bi batni ummihi arba'ina yauman. Inna khalqa ahadikum, dalam proses perciptaan salah seorang atau tiap-tiap kalian itu diawali dari yujma'u bi batni ummihi arba'ina yauman. Dikumpulkannya dua benda dalam perut seorang ibu. Apa sih itu dua benda? Dua benda-benda itu adalah ya rujuk mimbaini sulbi wat taraib. Yang keluar dari sulbi dan taraib. Sulbi biasa diartikan dari tulang sumsum seorang laki-laki. Taraib biasa diartikan yang keluar dari tulang sumsum perempuan. Itulah hakikat kita. Dari benda yang tidak hidup. Dari benda yang tidak berharga. Lalu dengan demikian, tak kalah kita membaca, memuhasabah, kita sekarang merasa menjadi makhluk yang mulia hari ini. Coba kita tengok ke belakang, misalnya kita itu dari apa. Maka Allah menyindir, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana engkau mau berkufur, mau berterima kasih, mau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan. Padahal dulu sebelum engkau, kami semua jadi makhluk termulia di muka bumi ini, dulunya amwat, benda yang tak hidup. Benda yang tak berharga. Lalu melalui proses 3 kali 40 hari berwujudlah mudghah. Mudghah itu gumpalan daging calon jan. Di situ dijelaskan, wa masul malakan bi arba'in kalimatin yuktabu. Allah mengutus malaikat
Itu sebelum ada yang biru, sebelum dikasih ruh, Allah mengutus malaikat dengan 4 ketentuan takdir bagi manusia. Sudah ditentukan di dalam perut seorang ibu. Oleh Allah itu. Termasuk umur, nasib, dan sebagainya. Itu semuanya telah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yanfuhu fihi ruh. Baru setelah 4 keputusan takdir tadi diputuskan untuk manusia ini. Yanfuhu fihi ruh. Baru ditiupkan ruh kepada janin seperti itu. Nah, tak kala di dalam proses pembesaran dalam perut, adakah manusia yang bisa pipiluin? Adakah manusia yang bisa ikut membantu? Karena proses pembesaran artinya hidup. Hidup itu perlu makan, perlu bernapas, perlu buang air kotoran. Bagaimana prosesnya? Ada yang bisa pipiluan, Bu? Enggak ada. Semuanya mutlak itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya baru berpikir ke situ saja. Harusnya kita malu untuk tidak berterima kasih kepada Allah. Malu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi amwatan. Dulu kita sebelum jadi makhluk mulia adalah bahkan yang tak hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Tak kala kita diciptakan dari benda yang tak hidup tadi. Kemudian Allah menghidupkan. Dihidupkan Pak kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahyakum maka dihidupkan. Tetapi hidup ini tadi terbatas, tidak selamanya. Karena memang takdir manusia itu terbatas di alam dunia ini. Kalau Nabi mengatakan hidup di dunia ini seibarat tastadilu. Tahta sajarah hanya sekedar nyiuhan. Berteduh di bawah sebuah pohon. Sumatsaro watarokaha. Tak lama dari itu berdiri dan meninggalkan pohon tersebut. Artinya, ta'ayakum takala kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita itu hanya seibarat kita berteduh di sebuah perjalanan di bawah pohon. Tak lama dari itu kita pergi dan meninggalkan. Itu Pak, itu Bu. Lamanya hidup kita di alam dunia ini. Tetapi walaupun sebentar hidup kita ini, itu adalah pertaruhan untuk hidup di alam yang tanpa batas. Itulah maha adil Allah. Kehidupan manusia yang hanya sebentar di alam dunia, tetapi bisa berbanding kehidupan yang tanpa batas kelak di yaumil kiamah, di alam akhir. Maka agar manusia tak kala keterbatasan hidup di alam dunianya mampu menggapai, menukar kehidupan sebentar dengan kebahagiaan yang tanpa batas di alam akhirat tadi, maka Allah bekali undang-undang yang namanya Al-Quran yang mubayyin, dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Kalau begitu, Pak Ahyakum teh. Artinya ketika kita hidup, dihidupkan di alam dunia, dibebani tugas, yang tugasnya itu ini undang-undang pokok dan pelaksanaannya ada di sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita. Yang kita sebut dengan al-ibadatu. Yang kita sebut dengan al-ibadatu. Jadi yang disebut ibadah, Pak, sesuatu hal yang tertahsis, yang terkhususkan. Ini undang-undang pokoknya dari Allah.
Ini pelaksanaannya dari Rasulullah. Tidak boleh, Pak. Lebih tidak boleh. Kurang, harus pas. Itu fa'ayakum artinya kamu dihidupkan dan ini laksanakan. Begitu. Summa yumitukum, ingat. Kehidupan di dunia yang indah ini. Yang membahagiakan, yang menikmatkan ini. Tadi, di dalam lahir sudah diputuskan batasnya. Kita nggak bisa mengelak, Pak. Karena batasnya sudah diputuskan. Tidak menjamin anak orang ini sehat. Badannya gede, umurnya panjang, nggak menjamin. Kenapa? Karena urusan umur itu mau sehat, mau tak sehat. Tak kala petugas Allah yang namanya malaikat Israel sudah diputuskan tugasnya ke orang ini, Pak. Ke orang ini, Bu, itu tidak akan salah. Itu enggak akan salah. Itu. Nah, kemudian kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum, tadi Pak, tsumma yumit, kita akan dimatikan oleh Allah. Ingat Pak, dimatikan oleh Allah. Artinya mati itu adalah ketentuan Allah. Kemana setelah mati itu dan apa itu mati? Mati bukan akhir, Pak. Tapi hanya perpindahan alam ke alam persinggahan. Dari alam dunia ke alam kubur. Jadi tadi di surat At-Takasur, Al-Haqqumut Takasur. Mereka lalai karena terlalu senang atas yang bersifat kebendaan tadi. At-Takasur dan rata-rata kelalaiannya itu At-Takasur tadi hatta zurtumul maqabir. Terbawa sampai nganjang singgah di alam kubur. Jadi meninggal itu kita singgah di alam kubur. Begitu Pak. Nanti di situ ada proses Pak. Bu, ada yang senang mendapat nikmat di alam kubur itu. Ada yang disiksa sedemikian rupa di alam kubur itu. Sampai-sampai jeritan orang yang disiksa di alam kubur itu. Yasma'u yaliha. Terdengar oleh alam sekitarnya. Ila syakolain. Kecuali dua makhluk jin dan manusia. Yang tidak diberi izin. Mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Artinya Pak. Mustahil dan bohong bin wadul. Kalau ada orang mengatakan yang sudah mati nemongan deui. Nah, eta mah bohong bin wadul. Kenapa? Kan aya alam kubur, alam persinggahan. Sehingga Pak mampir. Kenapa mampir di alam kubur? Ya, tidak selamanya. Di alam kubur itu alam persinggahan untuk menunggu datangnya hari kiamat. Begitu. Jadi upami ajal ini ada cenah kamari panggih, hari pupusnya saminggu. Sehat kurang bobo nanti Pak serti nyawa HP gitu. Dan buat kemana karep gitu. Pandingali meja cicing jika majunya. Nah, itu. Ya. Nah, artinya apa Pak? Karena lupa. Baru ingat sudah ada di alam kubur. Oh, dulu saya lalai. Bisa kembali enggak Pak? Bisa kembali Bu? Bukan. Ke malaikatnya. Abdi mulut pada bang usul deh. Sekedap pada amal. Biasa tuh. Ada malaikat yang ngajak. Oh bisa disiksa. Itu paling oke. Ya enggak? Kenapa? Kan sudah dikasih tahu. Ya. Nah. Hatta zurtumul maqabir. Ingat mereka atas kelalaiannya. Sampai sudah ada di alam persinggahan. Yaitu di alam kubur. Jadi alam kubur itu alam persinggahan. Kembali lagi ke tadi. Tumayum itu ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan akhir. Kita berhadapan dengan nikmat dan siksa kubur.
Andai bapak ibu disiksa di alam kubur, mau enggak? Udah bilang, Pak Hajinya, udah bilang. Manawi kerasa masih di alim. Nucilakan di alam kubur, kumaha Pak? Sampai kapan disiksanya? Sampai datang hari kiamat. Jangan nyangka Bu, yang namanya Fir'aun Korun itu sekarang lagi ongkang-ongkang, ngerokok, ngudut. Enggak Bu. Sedang disiksa di alam kubur. Gitu. Enggak sampai. Nah, umpamanya ada orang amalnya jelek tadi Bu. Gagal amal. Disiksa di alam kubur. Berapa lama? Andai dari sekarang. Kiamat 1000 tahun lagi. Mungkin umpama ini ya. Ya di situ. Berarti siksaan alam kubur dia alami selama 1000 tahun. Datang kiamat. Selesai enggak Pak? Bukan. Man yasla narol kubro. Sudah disiapkan bagi mereka ini. Manusia seperti ini. Narol kubro. Tempatnya api yang menyala-nyala. Kenapa? Tadi al-hakum dia lalai atas tugas pokok diberadakan di alam dunia. Nah, yumitukum setelah dimatikan tadi ada di alam kubur. Kan hidup di alam kubur teh. Summa yuhyikum lalu dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan selama 60 tahun teh dipakai apa, Pak? Dipakai apa, Bu? Dipakai tugas, melaksanakan tugas di Allah, atau nabi hanya dipakai untuk memuaskan rasa haus tentang nikmat dan indahnya dunia, sehingga lupa akan akhirat. Maka nanti di dalam proses tadi, yuhyikum dihidupkan lagi, ilahi turja'un. Ilahi turja'un ya. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Dikembalikan, dipulangkan kepada Allah. Siapa Pak Bu yang dipulangkan kepada Allah? Sadayana ibu, bapak. Nu muslim, anu saya amalna, nu awan amalna, sami mulih ka Allah. Nu kufur, nu kafir, nu nolak ka Allah, sami mulih ka Allah. Dan naon? Damelan Allah sadayana ge. Dan naon? Ya kagungan Allah semuanya juga. Artinya karena yang menciptakan kita Allah, yang memutuskan nasib juga Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Ketika yumitukum dimatikan oleh Allah, yuhikum dihidupkan oleh Allah, akan diberhadapkan dengan pengadilan tadi. Begitu. Maka kembali lagi ke sini. Wajah yang gosia tadi yang tertunduk penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Di yaumil kiamat, amilatun nasibah. Dia itu beramal, Pak. Di hothat, sampai hulu di jen sirah, cokor di jen suku. Dibalik ya. Pak, sirah di jen suku, suku di jen sirah. Terus memompa, memporsir rasa haus, kesukaan atas atak kasur tadi. Upamanya, kalau manusia sudah begitu, Pak, terhiaskan amal busuknya oleh setan, maka yang akan berlaku adalah hal yang tak mengindahkan aturan Allah. Maka disitulah muncul bajingan-bajingan dan durjana. Kalau sudah begitu, Pak, yang puas ahlu sahawe. Dia tidak akan mentolerir. Ini milik siapa? Ini punya siapa? Ini hak siapa? Ini halal nggak? Ini haram nggak? Nggak ada, Bu. Disikat saja. Kenapa? Karena tadi sudah lupa bahwa dia akan pulang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Kenapa? Karena tadi gopilun an dzikrillah, hatinya lalai kepada Allah. Yujinallahu su'ul a'malihi, dan hebatnya setan karena manusia itu lalai mampu menghias amal-amal busuknya sehingga terasa indah dan nikmat. Ya kan? So, Pak, Bu, amal awan, amal jelek yang indah, Pak Ustaz. Saya bukan sering lah,
suka lari kalau jam 8 malam ke Batu Nunggal nih ya, jam 8. Yang arah ke Cipagalo dari Masjid Baitur Rahman itu banyak kok yang dua-duaan gitu. Yang dua-duaan, ada yang duduk di atas motor, ada yang di rumput, ada yang di pilar tembok itu. Kalau saya pikir, sudah gelap, gimana kalau ada ular yang masuk, kalau ada penjahat, sudah ada nyamuk yang ngejelan dan sebagainya. Tapi kelihatannya indah. Kenapa? Karena setan menghias amal busuknya tadi. Itu kan. Rasa takut oleh penjahat hilang. Itunya. Karena indah tadi. Rengit yang nyecoan tidak terasa. Karena indah tadi. Gitu. Poek, paduli ting. Dari alam dunia nuduhan ya. Gitu. Karena apa tadi? Lalai tugas di dunia. Setan mampu juyinalahu su'ul a'mali. Menghias amal busuknya tadi. Perbuatan yang sesat. Yang durhaka. Haram. Dilibas saja. Lantaran naon? Gitu. Nah, artinya apa di sini Pak? Akibat terlalu membuka kesempatan setan untuk masuk. Yuwaswisu fi sudurinas. Mempengaruhi hati mereka. Sehingga terlalu besar pengaruh setan tadi. Dan lalai untuk disuburkan dengan tadi. Ini dari Allah. Hukum, undang-undang. Ini sudah dari Rasul. Itu Pak jarang menjadi lalap atas dirinya. Jarang dikonsumsi atas dirinya. Sehingga kalau kita analogikan dia kering Pak. Akibat kering tadi kan setan mudah masuk. Nah, amilatun nasibah, amal-amalnya tadi begitu Pak. Karena terlalaikan tugasnya oleh apa? Oleh atakas tadi, maka amilatun nasibah, dia menyesali amal yang telah mereka lakukan. Ya laitani kuntu turoba. Itu kan. Itulah gambaran penyesalan manusia saking tidak kuatnya menerima siksa yang berat dari Allah. Ya laitani kuntu turoba. Ya Tuhan kami, kalau begini siksaannya berat, udahlah. Sejak dulu kami jadikan tanah saja. Menunjukkan bahwa dia tak kuat menahan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kembali, Pak? Bisa kita minta sedikit saja waktu kepada Allah? Tidak. Oleh karena itu, maka gambaran hal atakah hadisul ghasyiyah, maka jadikan ini muhasabah. Karena hari kiamat ini pasti akan datangnya. Perhitungan oleh Allah itu pasti akan datangnya. Jangan sampai kita berada dalam lingkaran al-ghasyiyah. Itu amal kita lalai, amal kita asal-asalan. Itulah nasibnya al-ghasyiyah. Dia menjadi manusia yang paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia begitu takut, Pak? Ghasyiyah itu takut, penyesal. Kenapa? Tasla naron hami. Tasla itu, Pak, di ilmu mudhari' ma'ruf ya. Di Sweden. Artinya membakar. Melum, gitu tanya. Jadi, tapi diartikan seperti majhul. Diduruk. Bahasa Indonesia apa? Dibakar. Gitu. Apa artinya? Majaz akli yang menunjukkan betul-betul siksaan dari Allah itu tiba kepadanya dengan cara dia dibakar di atas api datal lahab, panas yang tidak pernah akan berkurang panasnya. Jadi kenapa dia menyesal? Kenapa dia takut? Karena yang dihadapi di alam tanpa batas ini
adalah apa? Api yang menyala-nyala. Itu nasibnya. Kenapa? Amilatun nasibah. Amal di alam dunianya gagal. Kalau kita Pak gagal di alam dunia ya, gagal karir, bisa apalah untuk hidup ya, bisa usaha dan sebagainya. Tapi gagal amal, mau apa? Mau minta tolong ke siapa? Nggak ada Pak, nggak ada yang akan menolong. Kita akan bertanggung jawab masing-masing. Nah, sudahlah. Itu ada lingkaran sudah neraka. Karena gagal tugas tadi. Ya. Tusko min ainin ania. Nah, di dalam neraka ini, Allah akan memberikan tusko min ainin ania. Minum kepada ahli neraka itu dari sumber mata air yang panas mendidih. Itu Pak, Bu, minuman untuk ahli neraka. Dari mata air yang mendidih. Lalu kemudian, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Laisa lahum. Tidak ada lahum bagi mereka ahli neraka yang gagal tugas di alam dunia tadi, ta'amun, makanan di dalam neraka. Illa min dhari, kecuali hanyalah yang terdiri dari duri-duri kering yang tajam. Keras, pahit, pahitnya itu lebih daripada siber. Siber itu kalau di kita mah mahoni gitu. Bau dan beracun. Itulah makanan ahli neraka. Kenapa? Karena tugas di alam dunianya gagal. Lalu setelah kita membahas orang yang gagal di dunianya tadi. Sehingga menjadi manusia yang menyesal di alam akhirat. Nah, sekarang yang kedua. Wujuhu yawmaidin na'imah. Satu kelompok wajahnya itu berseri penuh dengan ketentraman dan kegembiraan. Kira-kira ada apa Pak? Ada, disangka menang lotre. Enggak, di situ Mbak ya. Tapi dia hasil perjuangan di alam dunianya sukses berhasil memantaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukan dirinya di tempat yang terhormat yaitu surga. Nah, wujuhun yawmaidin na'imah. Wajahnya penuh berseri, gembira karena apa? Lisa'iha radiyah. Sa'ya, hasil usahanya, hasil ikhtiar di alam dunianya, melaksanakan tugas dari Allah-Nya, radiyah. Artinya di sini sukses, berhasil, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan diperuntukannya kita diberadakan dengan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Lisa'iha radiyah. Dia sampai kepada tujuan utama, kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak tadi mah gagal? Kenapa ini mah berhasil? Padahal orang yang gagal dan berhasil sibuknya sama. Bahkan tidak jarang orang gagal lebih sibuk daripada orang berhasil. Ini untuk urusan akhirat. Kenapa Pak? Karena untuk urusan akhirat itu Allah tidak memberatkan. Begitu. Urusan akhirat Pak tidak karena tidak mampu tidak dibayar. Pasti dibayar ku Allah. Surah Allah, sholat anjin kamu sambil berdiri. Tapi kalau tidak bisa, duduk kan? Tidak bisa duduk, sambil ngagoler dan seterusnya. Menunjukkan betapa mudahnya tugas dari Allah ini. Kemudian, salatlah kamu di masjid lelaki. Itu. Lalu, kaki tidak bisa berjalan. Kan tidak menjadi kamu gagal sholat di rumah. Kan? Tidak menjadi durhaka di rumah. Keluarkan zakat.
keluarkan infak dan sedekah. Kalau ada. Kan kalau ada tidak dikebukan. Ya kan? Khud min amwalihim kan begitu. Ambillah dari harta mereka zakat. Kalau nggak ada dikebukan nggak? Enggak. Malah kan jadi diberi. Gitu. Asalnya dia mengeluarkan, dalam kondisi tak ada, jadi yang diberi. Itu adilnya Islam. Saum kamu. Pak, saya nggak mampu saum. Kenapa? Saya punya penyakit kronis. Ganti dengan ya kan begitu. Pak, saya hari ini sakit. Boleh kan dibatalkan? Nanti digodok. Pak, saya lagi dalam perjalanan. Kalau itu mahal. Kita tinggal berbuka, nanti digantikan begitu. Nggak ada berat. Cuman apa? Hati tadi kering. Kenapa? Su'ul amaliki diawali dari gofilun antikrillah. Mampunya setan menggopilkan, melalaikan hati manusia. Itu apa? Dia untuk membangun surga. Tak ada yang mahal, tak ada yang susah. Begitu. Ya contohnya begini Pak. Selama saya hidup, belum ada saya masuk ke masjid mana harus bayar Pak. Masjid, oh ini mah masjid 3 lantai, segini bayarnya. Oh ini mah imamnya hebat, segini bayarnya. Tak ada Pak. Tapi coba, masuk ke tempat-tempat yang bukan masjid, yang notabene di sini ada hiburan. Hanya untuk menghias mata dan kepuasan hati. Ada gratis. Ya. Gak ada gitu. Gak ada ya? Saya Pak Abdi, Ibu Mi nonton TV. Pak sorangan ya. Ya, tapi kenapa? Ya tadi Pak. Penyakitnya adalah al-hakum. Lalai. Kenapa lalai? Karena dia terlena dengan indahnya ini. Lupa. Saking senangnya hidup dengan keindahan tadi. Tak terasa Pak, waktu terus berlalu. Detik demi detik, jam, hari, minggu, tahun. Sampailah pada akhir kita. Malaikat Ijro'il datang. Baru sadar. Bisa kembali Pak. Ya Allah, atuh ngorakeun deui abdi. Bari jadi ahli masjid ayeuna mah gitu. Ada apa ya? Apa-apanya. Pemuda, pemudi, orang mudi yang terkait hatinya dengan ibadah dan masjid. Itu kan salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari mahsyar di mana matahari dekat dengan kita. Abi hayang ngorade, saya nggak bisa gitu. Makanya kemarin nih waktu sore ya, hari Jumat sore. Ini terus terang saya sampai di rumah itu ngantewi cerik mah gitu. Ningali murang kali istri ngaraos gitu. Ditarikeun gitu. Sampai ya. Akankah terulang? Akankah ada di tempat-tempat lain seperti itu? Saya sampai ke istri saya, nih, adalah panggil barudak senang ngaji di dia. Jadi sudah di bumi. Saya apa? Ini Pak kelihatan. Satu hal yang begitu indah. Tapi jarang. Di mana rata-rata ngajar dong ngumpul nak nungaron? Itu Pak. Malajar tuh saja sih dipunut biaya tuh ngaji di dia kemari saayat sakirebu. Nggak. Tapi cobi yang ngajar dong di tempat-tempat hiburan. Nutup dengan duit bisa nggak? Ini Pak. Padahal rata-rata orang bangga kenapa hiburan. Merasa modern. Itu disitulah keterbukaan hati untuk setan masuk. Menggopilkan, melupakan dia kepada Allah. Itulah yang terjadi. Lupa kepada Allah. Kenapa? Terlalu terbuka hati. Merasa bangga dengan keadaannya demikian. Sudah tidak bisa membedakan mana rahmat, mana laknat.
Itu Bu. Ada yang tahu Bu bisa menjelaskan apa itu rahmat, apa itu laknat? Rata-rata orang menyangka laknat itu akan datang sesuatu yang mengerikan. Tidak selamanya begitu. Laisa laknatu. Yang disebut laknat itu bukan berarti aswadan fi wujuh, aswadan fi wajhi. Laknat itu bukan berarti wajahnya jadi hidung, gambaran susahnya, gambaran penyakitan dan sebagainya. Wa nuksonan fil mali, dan juga bukan berarti nukson teh jatuh sedikit atau mengurang ya bahkan dikatakan miskin. Bukan itu laknat. Walakinna laknatullahi, tetapi yang disebut dengan laknat Allah itu alla takhruja minajanti, adalah orang-orang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kehidupan yang senang dan kehidupan yang susah, tetapi dia ala takhruja minadanbi, tidak keluar dari urusan-urusan dosa. Itulah laknat. Jadi artinya, walaupun dia diberikan kehidupan yang indah menurut mata kita, kalau dalam bahasa Sunda, sugih mukti, kan begitu ya? Jangan dulu dikatakan rahmat kalau dia hidupnya tak bisa keluar dari dosa. Tapi jangan dikatakan orang ini susah, sengsara, sakit-sakitan, itu laknat. Tetapi karena dia taat, artinya dia rahmat. Lalu bagaimana dia begitu jaya dan hebat, tapi maksiat kepada Allah, itu bukan rahmat. Namanya istidraj. Siksaan yang ditangguh. Jadi itu disebut laknat itu Pak, bukan tadi sakit-sakitan, miskin, bukan. Tidak laknat itu dalam kondisi apapun, dia tidak keluar dari urusan dosa. Itu Pak. Coba lihat di peristiwa Futuh Mekah ya, tahun ke-8 ya. Tapi itu ketika menaklukkan Mekah. Beres. Yang disuruh naik ke atas siapa? Bilal bin Rabah, siapa dia? Abid, hamba saya kan? Banyak orang protes. Apa nggak saya nih orang terhormatin begitu? Kenapa saya nih anu gitu kan? Lahirnya. Inna akramakum indal taqwakum. Sungguhnya yang paling takwa di antara, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Naiklah Bilal. Siapa Bilal? Manusia yang dianggap rendah. Siapa Bilal? Manusia yang dianggap sahabat saya. Tapi di hadapan Nabi, Bilal akramakum, paling mulia di antara yang ada waktu itu. Artinya dalam keadaan seperti itu Bilal adalah rahmat. Kenapa? Karena Bilal dalam keadaan berat hidupnya, tetap dia mencintai Allah dan Rasul. Itulah Pak, tujuannya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan ini melalui Rasulnya kepada kita semua, agar kita mampu memposisikan diri di tempat yang mana. Ini sudah dikabarkan. Masa mau keke di tempat gosia, Pak? Sudah dikabarkan. Artinya, ulil albab, manusia-manusia yang mampu berpikir, ayat zakaro al-orada syukur. Tentang semua yang ada ini. Setelah kabarnya diberikan, setelah hasilnya diberikan, setelah peruntukannya bagi orang-orang yang seperti ini. Masa milih jengkol dibeli kabeh? Tentunya kita bakal memilih yang baik-baik saja. Apa? Udah yang halal saja. Sing atuh tong nyokot nu batur. Itu udah jalan usaha, sing atuh ulang batur.
Sudah diberikan hidup sing atuh ulah dagang nu haram kan gitu. Sudah diberikan istri sing atuh ulah zina begitu. Tapi tadi karena jadilah husul akmalihi. Itulah Pak yang orang-orang berbuat di luar ketentuan. Itu pan Pak Bu pan anunya nak kartos negara teh sanes miskin. Ya. Nulinggi di suka miskin teh sanes miskin Pak Haji. Itu gerasok. Ada model abir korupsi naon gitu. Paling kayak petugas sengal di masjid segitu. Rata-rata orang yang seperti itu dilihat, sawahna sertifikatnya kalau mau bisa. Oh, di mana wae sawahnya gitu. Rumahnya, wah, mobilnya, wah, tabungannya, gitu. Tapi masih juga mau mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Lupa atas tugas. Kenapa lupa? Hatinya terlalu terbuka, si setan asup. Gitu. Nah, ke kopea joget. Nah, ajat deket masjid nyetel, dangdut. Gitu. Itu artinya, kita terlalu terbuka membuat kesempatan setan masuk ke dalam hati sehingga dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui mimbar ini di hadapan para pemuda dan ibu-ibu, ingat para pemuda teh begini, kalau teh bakal teu araya gitu. Maka saya mengharapkan dan berbangga hati melihat kegiatan pemuda agar kapan nanti estafet perjuangan nanti dilanjutkan oleh pemuda yang kualitasnya lebih dari orang tua yang ada. Nah, kalau sudah tua seperti saya, cari ilmu itu populiting asup gitu. Saya asup gitu. Ngalengka kadi kompor pareum gitu. Otomatis abdi mah Bu. Serba otomatis di dapur teh. Pamit teu ngalengka teu hurung kompor teh gitu. Eta teh manawi ripu. Nah, pemuda masih diberikan tenaga, otak, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tantang untuk menjadi manusia pemuda yang berkualitas untuk terus menjaga memelihara warisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Quran dan Sunnah. Sekali lagi kepada para pemuda Bandung Kidul, saya berharap nanti kepengurusan pemuda nanti berlanjut. Jadi jangan setelah pemudanya habis masanya, jangan diam, teruskan. Orang tua nanti berhenti, diganti oleh yang sekarang pemuda menjadi akan menimba, menerima didikan-didikan dari pemuda-pemuda yang sekarang terus mencari ilmu. Saya tahu loh, ada yang di Lugam, dan ada yang di Ustadz Didi, ada yang di Lengkong, ada pula yang ikut di Ustadz Gusle, apa itu, Mata Holang dan sebagainya, ada yang di Ustadz Amit. Sok cari ilmu yang sebesar-besarnya, mengpeng tenaga kuat. Sadeduan, sarang sadayana, da abdi ge kapungkurun orang-orang mah. Tiap subuh Sabtu itu ngobrolnya ke sorean, pasti berkuat. Ngiringan, ngadaras, Ibnu Kasir ke pengersa, bisa beli. Ayo nama tanah-tanah itu kuat. Jika nggak itu teh, dengan huruf gendapur, saya gitu. Manawi dikurangan. Artinya apa? Sok pemuda, tenaga masih kuat, otak masih segar, porsir untuk mencari. Kenapa? Karena ilmu itulah nanti akan menguruskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bahan muhasabah. Sampai kita ada dalam khasyiah, tapi marilah kita berikhtiar untuk menjadi wujuhui yauma idin na'im. Punya wajah berseri penuh kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.